Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, Baiklah, saya Nur Aisyah, NPM 21100700701200003 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Izin mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu perkembangan profesi Kesmas. Dari mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan dan dosen pengampunya yaitu Bapak Nova Arifman, Dr. SKM Memkes. Baiklah, pada tugas kali ini materinya itu tentang perkembangan profesi kesehatan masyarakat. Ada dua topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tahapan perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, ada yaitu periode sebelum ilmu pengetahuan. Nah, pada zaman Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma, pada zaman tersebut juga ditemukan dokumen-dokumen tertulis. Bahkan peraturan-peraturan tertulis tentang pembuangan air limbah, drainase, pengaturan air minum, pembuangan kotoran. Yang kedua, pada abad ke-7, kesehatan masyarakat makin dirasakan kepentingannya karena berbagai penyakit menular makin menyerang sebagian besar penduduk yang telah menjadi epidemi, bahkan di beberapa menjadi endemi, misalnya penyakit kolera. Nah, berikutnya pada abad ke-14, perkembangan berikutnya pada abad ke-14 mulai terjadi wabah pes di India dan Cina. Namun upaya pemecahan masalah tersebut dirasakan kesehatan masyarakat secara menyeluruh belum dilakukan oleh manusia yang hidup pada zamannya atau dalam zaman itu. Nah, materi yang kedua yaitu periode ilmu pengetahuan. Nah, pada abad ke-19 masalah kesehatan adalah masalah yang kompleks. Pada abad ini mulai ditemukan berbagai penyebab penyakit dan vaksin sebagai pencegah penyakit tersebut. Louis Pasteur menemukan vaksin untuk mencegah penyakit cacar. Nah, pada tahun 1832 dilakukan penyelidikan dan upaya-upaya kesehatan masyarakat oleh Edwin Catwich dan beserta rekan-rekan lainnya. Nah, pada tahun 1955, pemerintah Amerika telah membentuk Departemen Kesehatan yang pertama kali berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi penduduk-penduduk. Berikutnya ada periode perkembangan pada Indonesia. Nah, kesehatan masyarakat di Indonesia pada waktu itu kesehatan masyarakat di Indonesia pada waktu itu dimulai dengan adanya upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, pada tahun 1851 didirikanlah sekolah dokter di Jawa untuk pendidikan dokter pribumi. Selanjutnya pada tahun 1913 didirikan sekolah dokter di Surabaya. Nah, kedua sekolah tersebut mempunyai andil yang sangat besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga dokter yang mengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya juga ada perkembangan laboratorium yang ada di Bandung, lebih tepatnya di Bandung, yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang memberantas penyakit malaria, lepra, cacar, dan lain-lainnya. Bahkan untuk bidang kesehatan masyarakat lain seperti gizi dan sanitasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tahap perkembangan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat terdiri dari dua jenjang. Nah, yang pertama itu jenjang terampil dan jenjang ahli yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan advokasi, lalu mempunyai tugas dalam pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat.
Dan yang ketiga, mempunyai tugas dalam melakukan penyebarluasan informasi. Yang keempat, mempunyai tugas dalam membuat rancangan media. Dan yang kelima, mempunyai tugas dalam melakukan pengkajian atau penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu mempunyai tugas dalam mempunyai tugas dalam serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan. Pikachu. Adapun penyuluh kesehatan masyarakat telah ditetapkan dalam keputusan Menpan nomor 58 /Cap /M titik PAN /8 2000 tentang jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat dan angka kreditnya. Nah, bentuk pembinaannya itu dapat dilakukan melalui diklat untuk dapat diangkat menjadi penjabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Salah satu persyaratannya yaitu adalah mengikuti diklat pengangkatan jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat sesuai dengan jenjangnya. Adapun kebijakan-kebijakan pelatihan yang ditetapkan, yang pertama yaitu setiap jenjang jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga pelatihan bagi pejabat fungsional ini diarahkan pada tercapainya kompetensi tersebut. Nah, yang kedua, kurikulum peserta, pelatih, dan institusi penyelenggara pelatihan bagi semua jenjang distandarisasi secara nasional. Distandarisasi secara nasional ini agar pelaksanaan pelatihan di setiap institusi atau penyelenggaraan diklat akan sama, tidak ada bedanya. Nah, yang ketiga yaitu sesuai dengan keputusan Menkes nomor 725 tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Maka bagi institusi diklat yang akan menyelenggarakan pelatihan ini diwajibkan untuk mengakreditasinya terlebih dahulu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.